terlalu jauh dari materi ini. Karena materinya sangat berdekatan untuk bab 1 sampai bab 4 seperti itu. Oke. Next, untuk dosa dan tujuan dosa dan akibatnya ini kita lihat di sini. Nah, kalau aku nge-range-nya seperti ini, KBBI, apa itu dosa menurut KBBI? Nah, jadi aku tuliskan di sini perbuatan yang melanggar Tuhan ataupun agama. Yang kedua itu perbuatan salah seperti terhadap orang tua, adat dan juga negara seperti itu. Nah, sebenarnya kalau menurut firman Tuhan apa sih arti dosa? Nah, teman-teman boleh buka di 1 Yohanes 3 ayat 4. Kita sama-sama buka. 1 Yohanes 3 ayat 4. Aku mintakan ke mungkin Jessica boleh baca di 1 Yohanes 3 ayat 4. Oke, baik Kak. Yohanes 1 ayat 3 ayat 3 pasal 4. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Oke. Berikutnya kita bakal baca di Roma 14 ayat 23, mungkin boleh tolong ke mengilir Roma 14 ayat 23. Ya Kak, sebentar Kak. Roma 14 ayat 23, begini bunyi firman Tuhan, tapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Oke, dari dua ayat ini kita bisa mengerti kalau di 1 Yohanes 3 ayat 4 tadi itu disebutkan setiap orang yang melanggar hukum Allah itu artinya dosa. Nah, di Roma 14 ayat 23 ini setiap perbuatan yang tidak dilakukan dengan iman, guys. Itu adalah dosa. Nah, jadi pengertian dosa tadi, kalau misalnya kita balik ke slide pertama, oke, belum terpenuhi, tapi ini adalah dasar kita untuk mengerti nanti ke depannya. Oke, nah kok bisa sih manusia jatuh ke dalam dosa? Nah, kalau misalnya kita baca di Kejadian 1 ayat 25 sampai 26, mungkin ini nggak usah kita baca karena kita bisa sama-sama ngerti ya, sama-sama paham, pernah baca sepertinya. Kalau bagi teman-teman yang belum pernah baca, ini kalau kurang lebih isinya itu adalah manusia itu baiklah kita menggambarkan menciptakan manusia menurut rupa serupa dan segambar dengan kita gitu. Jadi di sini di Kejadian 1 ayat 25 sampai 26 itu Allah menciptakan kita segambar dan serupa dengan Dia, seperti itu. Untuk yang pertama, awalnya di masa awal. Nah, kalau misalnya kita baca di Mazmur 8 ayat 6 sampai 9, coba kita buka ya, Mazmur 8 ayat 6 sampai 9. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotanya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya, kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang. Nah, dari Mazmur 8 ayat 6 sampai 9 ini poinnya adalah kita sebagai manusia itu sangat berharga gitu loh. Karena di ayat 6 tadi katanya hampir sama seperti Allah dan memahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Sampai di situ kita diberikan kuasa juga untuk ciptaan-ciptaan lain seperti itu. Nah, tapi pada awalnya teman-teman seperti itu, tapi setelahnya itu di Kejadian 3, kalau teman-teman baca di Kejadian 3, mungkin ini cukup panjang ya ayatnya, Kejadian 3. Nah, kalau teman-teman pernah baca di Kejadian 3 ini, semuanya kayaknya kita udah pernah baca, itu kejatuhan manusia ke dalam dosa, yang dimana Hawa itu ditipu ataupun tertipu sama iblis karena dia juga mau ditipu oleh iblis yang waktu itu datang dalam bentuk rupa ular, dan yang seharusnya dia nggak bisa makan pohon kehidupan di tengah-tengah Taman Eden, tapi dia makan. Padahal Tuhan sudah melarang untuk memakan itu, pohon buah pengetahuan maksudku, mohon maaf. Sedangkan pohon-pohon lain itu sebenarnya bisa dimakan, tapi buah pengetahuan akan yang baik dan yang jahat itu nggak boleh sebenarnya dimakan. Tapi dia tetap makan gitu. Nah, dari situ sudah terlihat, sudah jelaskan dosa yang tadi awalnya adalah pelanggaran terhadap hukum Allah ataupun perintah Allah gitu, pembangkangan. Jadi di situ, nah dari situ kita bisa beranjak kalau misalnya
manusia sudah jatuh ke dalam dosa gitu. Nah, berikutnya kalau misalnya teman-teman baca dosa-dosa yang ada di Alkitab itu di Amsal 6 ayat 16 sampai 19. Mungkin ada salah satu yang mau baca, boleh siapapun. Oke, belum. Oke, mungkin aku minta tolong ke Natasha, boleh. Amsal 6 ayat 16 sampai 19. Amsal 6 ayat 16 sampai 19. 6 perkara yang dibencikan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Oke, thank you Nat. Jadi di Amsal 6 ayat 16 sampai 19 ini teman-teman, itu di Perjanjian Lama sudah dituliskan nih dosa-dosa yang ada di Alkitab, 6 perkara yang dibenci Tuhan dan bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian gitu. Nah, dari situ kita bisa belajar tentang dosa-dosa yang dituliskan di Kitab Perjanjian Lama. Nah, kalau misalnya di Kitab Perjanjian Baru itu nyebutin apa sih tentang dosa ini? Kalau misalnya kita baca di kitab Galatia 15 ayat 19 sampai 21a, Galatia 5. Coba aku baca. Galatia 5. Galatia 5 ayat yang 19 sampai 21a itu disebutkan kalau misalnya perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, terus ada perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Nah, di situ dijelaskan tentang dosa-dosa yang ada gitu di Perjanjian Baru. Bahkan ini sebenarnya ada lebih lengkapnya di sini. Nah, tapi selain yang disebutkan di dalam Alkitab ini masih banyak lagi dosa-dosa lain yang sebenarnya secara nyata dalam kehidupan. Nah, apa artinya maksudnya di sini? Maksudnya di sini kalau misalnya kita baca Alkitab juga itu kan, kita udah mengerti apa itu yang menjadi dosa. Dan tentunya dari situ kita bisa belajar untuk mengetahui, memahami kalau misalnya dosa itu salah, berarti kita nggak boleh melakukan itu gitu. Nah, next, kabar baiknya apa? Kabar baiknya itu kita bebas untuk memilih. Bebas untuk memilih apa? Bebas untuk memilih apakah kita mau menjadi hamba dosa atau hambanya Allah gitu. Hawa itu bebas memilih apakah dia mau memakan pohon buah pengetahuan akan yang baik dan yang benar, baik atau buruk, atau dia tetap mengikuti perintah Tuhan untuk nggak makan itu gitu. Tapi dia memilih hal yang salah, dia menjadi hamba dosa saat itu. Nah, kalau misalnya kita baca di kitab Roma 6 ayat 15. Coba kita buka sama-sama di Roma 6 ayat 15 sampai 23. 6 ayat 15 sampai 23, boleh minta tolong dibaca dari Andro, minta tolong yang ayat 15, Andro. Oke, ayat 15. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Oke, ayat 16 boleh Nathanael Pardamian. Ayat 16, apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang yang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu, yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Oke, ayat 17 pengiru Ben Budiono, Ben. Oke, tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Oke, di ayat 17 ini teman-teman, tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu kamu memang hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati
telah menaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Ayat 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ayat 19, aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuh menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu ke dalam pengudusan. Ayat 20, sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Ayat 21, dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kami ke dalam pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, jadi yang paling penting di ayat 23 mungkin ya. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Jadi teman-teman, kita bebas memilih antara hamba dosa atau hamba Allah. Tapi jelas disebutkan di Alkitab, kalau hamba dosa, upah dosa ialah maut. Tapi upah menjadi hamba kebenaran itulah hidup yang kekal. Jadi teman-teman, untuk kabar baiknya kita bebas memilih. Teman-teman pastinya tentu sudah tahu akan memilih yang mana. Seperti itu. Oke, next. Ini yang aku sebutkan tadi. Kita next lagi. Gimana cara kita menjadi hamba Allah? Gitu. Jadi di Matius 6 ayat 24 sama di Roma 6 ayat 18. Coba kita buka lagi di Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun yang dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Di Roma 6 ayat 18, ini disebutkan kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Jadi di Matius ini disebutkan kalau misalnya kita itu hanya bisa mengabdi kepada salah satu, kepada dosa ataupun kepada Allah, menjadi hamba Allah atau menjadi hamba dosa. Dan Roma 6 ayat 18 ini jelas disebutkan kalau misalnya kita itu sudah dimerdekakan dan bebas dari dosa. Jadi teman-teman, yang bisa membuat kita menjadi hamba Allah adalah dimerdekakan dari hamba dosa itu sendiri. Seperti itu teman-teman yang harus kita pahami. Mungkin, nah ini nanti bisa teman-teman sampaikan di sharing kakaknya. Sharing kakaknya apa? Berbagi cerita ini boleh kita sharing tentang hamba siapakah kita sekarang gitu. Nah jadi nanti di kakak itu kalian bisa sharing-sharing, teman-teman bisa sharing. Ada juga sih topik sharingnya di buku Next Level. Nanti kalau boleh teman-teman itu diajak sharing. Nah menurut kalian hamba siapa nih sekarang gitu? Kalau misalnya hamba dosa, oke, kita memang sekarang masih hamba dosa, tapi kita mengerti kalau hamba kebenaran itu gini. Nah, di situ bakal dibuka sharing, dibuka cerita-cerita gitu teman-teman, untuk mendekatkan kalian dengan kakak kalian juga gitu sih sebenarnya. Dan kalau boleh ya, aku sarankan kepada teman-teman untuk buat games ataupun buat hal-hal yang menarik yang mungkin bisa masuk gitu ke teman-temannya, supaya teman-temannya juga nanti bisa di kakak itu nggak saklek kayak harus ngomong ngomong kayak kasih materi gitu. Tapi kita hari ini membahas tentang ini kan. Tapi itu boleh dikasih awalnya games, di tengah-tengah misalnya sharing, atau kita kasih materi dulu terus sharing gitu-gitu. Bebas untuk teman-teman gitu. Oke, buat next-nya kita bakal masuk ke level 2, teman-teman. Tadi udah level 1. Sekarang kita masuk ke level 2, anugerah Allah. Ini ada kaitannya sama yang sebelumnya, teman-teman. Jadi ada kaitannya sama yang bab 1 itu tadi. Nah, tujuannya cuma satu di sini, mahasiswa memahami bahwa manusia diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Nah, di sini aku mulai dengan tujuan pasti dosa, teman-teman. Wow, ini kok enggak ada. Sebentar. Oke, di sini ada tujuan pasti dosa itu di ayat yang tadi udah kita tahu kan, kematian yang kekal ataupun maut. Nah, apakah kematian kekal adalah akhir bagi manusia karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa?
Jawabannya adalah tentu saja tidak, gitu teman-teman. Nah, pastinya enggak. Bukan itu yang menjadi tujuan utama. Bukan kepastian kematian kekal itu yang menjadi akhir bagi hidup kita. Tapi di sini di Efesus 2 ayat 1 sampai 10 ini boleh kita baca nanti bersama-sama ya, atau baca setelah ini. Kalau teman-teman bisa misalnya buka di Efesus 1 ayat Efesus 2 ayat 1 sampai 10 itu kita lihat di sini di ayat 1 sampai 3 aku udah tuliskan di sini. Kita diskusikan ini ya. 1 sampai 3 itu tentang hidup dalam kebinasaan. Kedua itu hidup dalam keselamatan, dan ketiga bersyukur atas keselamatan yang telah diberikan, ayat 8 sampai 10 itu. Nah, kalau enggak, jadi gimana sih kita bisa diselamatkan gitu? Gimana sih caranya kita bisa diselamatkan gitu kan ya? Nah, gimana sih caranya kita bisa diselamatkan? Itu hanya karena kasih karunia Allah, anugerah Allah. Tapi kenapa Tuhan mau kita diselamatkan? Kenapa sih cuman karena anugerah Allah gitu? Ada dua jawaban yang paling pasti dan ada dituliskan dalam Alkitab juga. Karena keselamatan hanya anugerah dari Allah, dari Tuhan. Itu kalau misalnya teman tahu, sola gratia, itu keselamatan hanya dari anugerah Tuhan. Dan yang kedua, keselamatan tidak datang karena perbuatan baik manusia. Artinya apa teman-teman? Kita sebaik apapun tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri, menyelamatkan kita. Jadi harus Allah sendirilah yang turun, karena Allah itu tidak berdosa, Allah itu nggak pernah melakukan dosa, dan Allah yang harus datang sendiri turun untuk jadi manusia. Karena itu kita diselamatkan itu hanya karena anugerah Allah, seperti itu. Oke, sebenarnya di materi yang kedua ini seperti tujuannya tadi, memahami bahwa manusia diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Nah, yang di materi kedua ini cukup singkat ya teman-teman, cukup singkat. Jadi teman-teman mungkin nanti bisa ditambahin lagi, tapi hari ini aku PPT-nya sampai di sini aja, karena dulu aku juga banyak bahas di sharing-sharing juga untuk yang bab 2 ini. Dan aku juga ngasih proyek ketaatan juga. Nanti teman-teman bisa kasih juga untuk proyek ketaatannya, nanti ada juga di buku Next Level. Oke, next kita ke bab ketiga, jaminan keselamatan. Ini juga masih ada keterkaitan sama yang tadi gitu. Nah, jadi tadi kan kita udah ngebahas tentang dosa, terus anugerah Allah gitu. Nah, sekarang ada jaminan keselamatan. Nah, tujuannya adalah mahasiswa memiliki kekayaan tentang keselamatan yang telah diterimanya. Nah, kalau aku biasanya itu di Next Level juga ada, itu dievaluasi dulu. Di level 2 itu apa aja gitu. Gimana cara manusia diselamatkan, apa yang dimaksud dengan anugerah. Terus sebutkan isi Yohanes 3 ayat 16 gitu. Ya kita bisa sharing ataupun ya refresh lagi lah untuk yang minggu lalu gitu ya, teman-teman. Oke, next kita bakal masuk ke keselamatan. Nah, keselamatan itu apa sih? Ini sebenarnya aku langsung ambil dari buku Next Level. Kalau misalnya teman-teman nanti lihat, keselamatan itu berarti diselamatkan dari dosa dan perbudakan, diselamatkan dari kehancuran dan penghinaan, diselamatkan dari tubuh yang menderita, dan diselamatkan dari kutuk dan segala maut, dan diselamatkan dengan akhirnya. Artinya apa teman-teman? Sebenarnya kita hidup di dunia ini kan cuma sementara gitu kan ya. Kita pastinya tentunya kita ingin diselamatkan gitu. Karena ini tadi diselamatkan dari dosa dan perbudakan, kehancuran, penghinaan. Siapa yang tidak mau diselamatkan gitu kan ya. Nah, jadi siapa sih yang punya jaminan keselamatan ini? Nah, di ayat sebelumnya di Roma 3 ayat 23, keselamatan adalah kebutuhan setiap manusia. Ingat ya, keselamatan adalah kebutuhan setiap manusia. Coba kita lihat di Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Keselamatan itu kebutuhan kita, karena setiap kita itu udah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, yang membuat kita nggak bisa diselamatkan lagi sebenarnya oleh diri kita sendiri. Seperti itu. Lagi, next. Bagaimana sih cara kita mendapatkan keselamatan? Nah,
Ini mungkin sudah banyak diceritakan di gereja, di sekolah minggu, dan lain sebagainya. Tapi yang tetap harus kita ceritakan ke kakak kita, teman-teman. Kalau cara mendapatkan keselamatan itu cuma satu, yaitu dengan iman kepada Kristus. Hanya dengan iman kita bisa diselamatkan. Iman kepada Kristus itu yang bisa membuat kita mendapatkan keselamatan. Di Ibrani 3 ayat 25 disebutkan, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna, karena orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kita itu adalah jalan menuju Bapa gitu. Aku jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya karena iman kita bisa mendapatkan keselamatan ini tadi. Next. Oke, ini bisa kita breakdown di di Yohanes 10 ayat 27 sampai 29, terus 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 13. Mungkin kita buka sama-sama, teman-teman. Kita bahas sebentar. Yohanes 10 ayat 27 sampai 29. Boleh minta tolong. Ya. Kita nggak ngantuk. Matanya mungkin. Boleh natanya. Yohanes 10 ayat 27 sampai 29. Yohanes 10 ayat 27 sampai dengan 29, firman Tuhan berkata demikian. Ini suaraku masuk kan ya? Masuk. Oke. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. 28, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. 29, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Oke. Sip. Oke, mungkin kita boleh baca, enggak, kita breakdown dulu nih satu-satu. Ini yang pertama, di ayat 27, intinya adalah domba pasti akan mengenal suara gembalanya. Itu kan ya. Di ayat 28, memberikan hidup yang kekal kepada dombanya. Dan di ayat 29, tidak ada yang bisa merebut domba daripada Bapa. Gitu. Oke, mungkin kita next lagi di 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 13. Minta tolong, mungkin ada Yosep, boleh baca. Yohanes 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 13. Akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Mereka bertanya kepadanya, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Mohon maaf, mungkin 1 Yohanes. Sorry, aku nggak langsung baca. Sorry ya. 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 13. 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 13. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Oke. Satu lagi. Sampai 13 ya. Ayat 13, semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Oke. Ini teman-teman, jadi 3 ayat ini aku udah breakdown juga. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal, dan hidup yang kekal itu ada di dalam Anaknya. Siapa Anaknya? Tentunya kita tahu, Yesus Kristus ya. Berikutnya ayat 12, siapa yang memiliki anak, dia hidup. Dan barang siapa yang tidak memiliki anak, dia tidak hidup. Nah, jadi teman-teman yang harus kita mengerti adalah, mungkin ini udah sering juga kita dengar, tapi ini harus tetap kita renungkan, tetap kita refleksikan dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah memiliki Yesus dalam hidup kita? Kalau belum, berarti kita sebenarnya bukan hidup, tapi kita sudah mati. Mungkin tubuh kita hidup, tapi sebenarnya roh kita
sedang tidak hidup ataupun sedang tidak baik-baik aja, teman-teman. Dan dituliskan supaya kita percaya di dalam nama Allah anak. Nah, ini dituliskan supaya kita percaya nih. Ini dasar kita untuk percaya. Kalau misalnya hidup yang kekal itu hanya ada di dalam anak Allah, di dalam Yesus Kristus. Kalau kita percaya sama Tuhan Yesus Kristus, berarti kita memperoleh hidup yang kekal. Oke, sepertinya Alfredo terlempar bentar. Bentar ya teman-teman. Nanti akan segera join lagi. Oke, ditunggu sebentar lagi teman-teman. Oke teman-teman, sorry banget ada kendala di laptop. Nah, aku lanjutin lagi, tadi udah sampai di sini. Oke, diteruskan supaya kita percaya di dalam anak Allah itu. Oke, kalau misalnya kita lihat tentang keselamatan. Nah, itu teman-teman. Kita udah sampai di titik akhir. Nah, ini kita bisa discuss untuk nanti kita tetap sharing ataupun diskusi untuk di next level. Ada pertanyaan-pertanyaannya nanti teman-teman boleh sampaikan ke AKK-nya gitu. Oke, kita sampai di jaminan pengampunan dosa, teman-teman, di level 4. Waktu kita tidak lama lagi.
ini reminder, tetap dievaluasi yang kayak sebelum-sebelumnya. Level 4 ini jaminan pengampunan dosa, tujuannya memahami bahwa di dalam Yesus Kristus kita memiliki kepastian pengampunan dosa. Mahasiswa mempelajari pentingnya orang Kristen selalu memohon pengampunan dosa dan penyucian hidupnya. Nah, bab 3 dan bab 4 ini sebenarnya dua hal yang hampir sangat dekat, sangat-sangat dekat gitu, teman-teman. Karena yang pasti kan kepastian pengampunan dosa itu dengan kita diampuni dosa, kita kan bisa mendapatkan keselamatan gitu. Ini sangat dekat di level 3 sama level 4 ini. Nah, kembali ini kenapa aku tulis lagi si dosa ini? Kenapa gitu ya? Karena untuk nge-refresh teman-teman, untuk nge-refresh karena ini bisa sampai 4 minggu kan di bab 4. Nah, gitu. KBBI itu kalau misalnya pengampunan katanya itu pembebasan dari hukuman atau tuntutan. Nah, dosa itu pelanggaran hukum Allah ataupun tidak berdasarkan iman yang kayak kita baca sebelumnya. Jaminan pengampunan dosa, ini kenapa sih harus ada jaminan pengampunan dosa? Again, karena tidak ada manusia yang nggak berdosa, teman-teman. Sehebat apapun, sesuci apapun, seluar biasa apapun, semuanya orang itu berdosa. Jadi kita harus diampuni dosa kita, gitu ya. Karena kenapa ada pengampunan dosa lagi? Ini kan sebenarnya alasan ataupun alasan kenapa gitu. Kalau ini kenapanya lebih ke bukan ke manusianya ya. Kenapa sih Tuhan mau mengampuni dosa mungkin ini ya? Karena besarnya kasih Tuhan, seperti yang aku sebutkan lagi, yang sebelum-sebelumnya juga udah disebutin gitu ya. Next. Maukah Tuhan mengampuni dosa kita? Nah, ini jawabnya sudah pasti. Di Yesaya 1 ayat 18. Yesaya 1 ayat 18. Itu coba aku baca. Marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Kalau di Kolose ngomong apa nih? Kitab Kolose pasal yang 2 ayat 13 sampai 14, mungkin teman-teman yang sudah dapat ada Brian mungkin boleh baca di Kolose 2 ayat 13 sampai 14. Baik, Kolose 2 ayat 13 sampai 14. Kolose 2 ayat 13 sampai 14. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Wow. Ini ayat yang sangat luar biasa ya teman-teman. Jelas di Kolose 2 ayat 13 sampai 14 tadi, jelas Tuhan itu udah mau mengampuni kita dan Dia sudah mau dipakukan di atas kayu salib untuk mengampuni dosa keberdosaan kita gitu. Nah, itu jelas di jaminan pengampunan dosa ini. Gimana sih caranya kita supaya diampuni? Tadi sebenarnya kita udah diampuni kan. Suaraku tetap masuk ya. Tapi apa ya bicaranya? Sebenarnya kita sudah diampuni di atas kayu salib gitu. Tapi mungkin walaupun seperti itu teman-teman, sebenarnya kita harus berpikir dulu gitu ya, merenungkan diri, apakah benar ketika kita sudah diampuni itu apakah benar kalau misalnya semua orang itu sudah diampuni gitu kan? Padahal yang diampuni tadi adalah yang percaya sama Tuhan Yesus Kristus gitu. Kalau misalnya kita baca di 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai 2 ayat 2. Itu katanya gini. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang akan disampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta, dan jika tidak melakukan kebenaran dan
dan kita tidak melakukan kebenaran. Tapi jika kita hidup dalam terang sama seperti Dia di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan pada segala dosa. Kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada dalam kita. Nah, berikutnya, anak-anakku, hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa kepada Bapa itu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Nah, jadi caranya seperti apa kita bisa diampuni? Yang pertama yang harus kita tahu itu, teman-teman, kepastian pengampunan dosa hanya ada di dalam Yesus Kristus, teman-teman. Jadi apapun ceritanya, yang pertama itu adalah percaya kepada Tuhan Yesus. Itu adalah caranya supaya kita mau diampuni gitu dari dosa kita. Dan yang kedua, mengaku dosa dan minta ampun kepada Tuhan. Walaupun benar kita sudah diampuni di atas kayu salib, tapi tetap dengan kelemahan kita dalam kehidupan ini, seringkali kita bisa terjatuh dalam dosa gitu, teman-teman. Dari situ kita harus mengaku kalau sebenarnya walaupun kita sudah diampuni, tapi tetap aja kehidupan kita ini kadang-kadang bisa jatuh ke dalam dosa gitu. Jadi ketika kita paham, kita tahu kita jatuh dalam dosa, kita harus minta ampun sama Tuhan gitu, supaya kita diampuni. Ini menunjukkan kerendahan hati kita juga, teman-teman. Kalau kita itu mengaku benar-benar kita berdosa gitu. Dan yang terakhir adalah mengampuni orang lain. Seperti itu. Karena di doa Bapa kami juga, kalau misalnya teman-teman tahu, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dulu waktu lihat ini, aku juga dengarkan juga di YouTube. Nah, pengampunan dosa itu murah, bahkan gratis, teman. Tuhan Yesus yang murah dan tapi sebenarnya itu mahal. Pengampunan dosa memang kelihatannya murah, tapi kita terus berjuang dengan iman dan kesetiaan. Pengampunan dosa pada dasarnya tidak murah karena penentuannya bukan pada awal. Dan berikutnya, pengampunan dosa akhirnya ditentukan oleh segala ketaatan kita pada firman serta Roh Kudus. Oke, mungkin itu bab 4, teman-teman. Dan ini nanti kayak yang seperti biasanya bahas next level ataupun diskusi yang ada di next level. Nah, dari sini mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita bahas yang 4 terakhir. Yang 4 terakhir mungkin kita bisa bahas lebih cepat lagi. Waktunya mungkin sudah agak dekat. Ada yang mau ditanyakan dulu dari 4 tadi? Yang pertama itu ada dosa dan akibatnya. Yang kedua, anugerah Allah. Yang ketiga, jaminan keselamatan. Yang keempat, jaminan pengampunan dosa. Ada pertanyaan dari 4 ini dulu, teman-teman? Misalnya ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Oke, boleh Jessica. Iya Kak, izin bertanya. Mungkin kalau misalnya kita nanti jadi PKK itu kan bakal banyak diskusi ya. Nah, terus habis itu mungkin juga dari AKK kami kan bakal menanyakan beberapa pertanyaan begitu. Jadi mungkin saya ingin itu sih Kak, mau tanya untuk memahami juga
materinya. In case kalau misalnya juga ditanya oleh adik-adiknya. Nah, salah satu pertanyaan tentang dosa yang sering bermunculan ya Kak, mungkin saya mau tanya ini, kalau misalnya bayi yang ada di kandungan itu apakah sudah ada dosa atau belum ya Kak? Iya. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih untuk Jessica. Oke, mungkin itu salah satu pertanyaan yang mungkin cukup sulit juga ya untuk kita jawab ya, karena dasarnya juga kita kita juga, kalau misalnya aku pribadi sih, aku juga sulit menjawab itu gitu ya. Cuman yang pernah aku dengar dan sejauh yang pernah aku tahu untuk teman-temannya, kalau misalnya ada yang berpendapat lain nanti kita bisa diskusi bersama. Manusia itu kan sudah jatuh dalam dosa. Nah, jadi manusia yang sudah jatuh dalam dosa itu dosanya akan turun terus sampai ke keturunan-keturunannya. Jadi kalau misalnya ditanya apakah yang di dalam kandungan itu sudah berdosa, ya karena sudah diturunkan, yang di dalam kandungan itu sebenarnya adalah dia sebenarnya secara perbuatan ataupun secara mungkin dari dirinya sendiri itu nggak berdosa, tapi karena dia ada di kandungan ibunya, ibunya yang berdosa dan turun ke anaknya seperti itu. Kalau yang sepanjang yang aku tahu gitu sih. Kalau misalnya kalian dan teman-teman, kalau misalnya teman-teman misalnya nggak yakin ataupun ragu untuk ada pertanyaan-pertanyaan yang kayak gitu, yang misalnya ragu ataupun nggak yakin untuk menjawabnya, itu bisa based on Bible dulu. Kalau misalnya belum nemu juga di Bible, itu di-keep dulu aja teman-teman. Kayak oke, nanti kita bakal bahas minggu depan kita bakal bahas lagi ya gitu. Nanti ada yang namanya PKK Fellowship. Nah, di PKK Fellowship itu teman-teman bisa saling berdiskusi, saling bahas, ada teman-teman pemuritan juga yang bakal bantu. Mungkin gitu sih kalau dari pandanganku ya, Jess, dan juga apa yang aku dengar dan juga apa yang pernah diceritakan ke aku juga gitu. Baik Kak, terima kasih Kak. Ya, sama-sama Jessica. Mungkin teman-teman lain ada? Oh, boleh, Anggito. Ya Kak, sebelumnya mohon maaf Kak bisa on cam karena ada Oke. kendala jaringan. Jadi ini juga mengenai yang kalau takut ditanya sama AKK sih Kak, ini yang mengenai dosa. Jadi pertanyaannya itu kan Tuhan Yesus tuh udah sempat turun buat ngampunin dosa kita pas waktu di zaman perjanjian baru. Nah, sebenarnya kita itu nunggu apa sih di akhir zaman yang tentang penghakiman itu? Jika kita udah dihapus dosanya itu kita sebenarnya nunggu apa? Itu sih Kak. Makasih, Kak. Thank you teman-teman. Nah, thank you Anggito untuk pertanyaannya. Nah, jadi ini sebenarnya juga sudah dibahas di di sini waktu itu. Mana ya? Tapi kita harus terus berjuang dengan iman dan kesetiaan. Nah, jadi yang aku baca itu ya teman-teman. Sepanjang kita percaya sama Tuhan Yesus bahwa Dia adalah juru selamat kita dan kita mau mengakui kesalahan kita, Tuhan Yesus itu akan mengampuni dosa kita gitu. Dan kita sudah diberikan keselamatan. Apakah keselamatan itu bisa hilang? Ya, di dalam perjalanan kehidupan kita ketika kita tidak taat dan bahkan kita keluar dari kepercayaan kita ataupun iman kita dari Tuhan Yesus Kristus, itu sebenarnya keselamatan yang kita dapatkan itu, penebusan dosa itu nggak ada di kita lagi gitu. Makanya kita harus terus berjuang dengan iman dan kesetiaan kita. Jadi dalam perjalanan kehidupan kita yang terus kita lakukan adalah iman dan tetap jaga iman dan kesetiaan kita sama Tuhan Yesus. Terus berjuang, walaupun memang benar susah, walaupun memang ada kedagingan itu tetap ada dalam diri kita. Tapi di dalam penghakiman ataupun ketika Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, nah disitulah dihakimi. Kalau misalnya di kitab Wahyu itu disebutkan mana yang menjadi kambing dan mana yang menjadi domba gitu teman-teman. Jadi untuk yang domba ini yang tetap setia dengan imannya, tetap percaya sama Tuhan Yesus,
Nah, itu yang menjadi domba yang akan diselamatkan. Kalau kita sudah diselamatkan, kita percaya, tapi kita dalam perjalanan hidup kita tiba-tiba jadi orang yang tidak percaya. Nah, kita kita nggak dapat keselamatan itu lagi. Gitu. Jadi di penghakiman terakhir itu kita dihakimi sesuai dengan iman kita kepada Tuhan Yesus. Gitu sih. Toh, apa ada pertanyaan lagi toh? Iya Kak, cukup menjawab. Tapi mungkin kalau misalnya ada pertanyaan tambahan dari AKK, bisa diomongin nih pas waktu PKK Fellowship. Iya, pasti. Itu harus diomongin teman-teman. Kalau teman-teman ragu, aku dulu kalau misalnya ragu, aku bakal jawab gitu teman-teman. Aku belum bisa jawab ya, Rek. Jadi minggu depan aku akan jawab gitu. Nanti dibahas di PKK Fellowship gitu. Oke, kita lanjut lagi ya karena waktunya juga sudah agak mepet nih dari teman-teman pemuritan. Kita next lagi ke bab 5 teman-teman. Hidup setelah diselamatkan. Nanti bab 5 ini ke bab 8 teman-teman. Itu sudah membahas setelah kita menerima pengampunan dosa, setelah kita anugerah Allah tadi, keselamatan tadi. Gimana kita hidup setelah diselamatkan gitu ya. Di level 5 sampai level 8. Oke, next. So, teman-teman, ini ada tujuannya, mahasiswa memiliki pemahaman bagaimana seharusnya hidup setelah menerima keselamatan dan komitmen untuk belajar menjalani kehidupan itu. Nah, ini tadi yang aku bilang, kalau misalnya kita bicara soal iman tadi ya, iman itu kita diselamatkan dan kita diampuni dosa kita karena kita beriman kepada Tuhan Yesus. Dari iman itulah dilihat, teman-teman. Kayak orang bisa lihat kita beriman sama Tuhan Yesus itu dari apa sih? Nah, itu dari perbuatan kita. Dari cara kita menjalani kehidupan gitulah kira-kira. Komitmen kita gimana gitu. Oke, untuk evaluasi bab 4, nah ini nanti bisa disebutkan juga di AKK-nya. Nah, kita bisa mungkin ini orang yang mengenal Tuhan ini bisa disebutkan manusia lama juga ya teman-teman. Manusia lama, manusia baru, ini manusia lama mungkin. Orang yang mengenal Tuhan, maksudnya mengenal Tuhan ini dia yang hidup dengan Taurat Tuhan gitu, hukum-hukum Tuhan itu. Hidup dalam kasih, melakukan apa yang benar, menjauhi perbuatan dosa dan larangan. Yang tidak mengenal Tuhan itu hidup dalam daging, seenaknya saja dan hanya memikirkan diri sendiri gitu. Nah, oke, sekarang next. Nah, ini dia manusia lama dan manusia baru. Nah, ini apakah kayak gini, manusia lama terus manusia baru? Manusia lama, manusia baru, apakah kayak gitu ya? Kayak dari fisik kah gitu kan? Kayak ini berbeda banget ini, ya seperti itulah ya. Kita bisa lihat juga di sini manusia lama versus manusia baru. Nah, apakah kayak gini yang disebut dengan manusia lama dan versus manusia baru? Atau sebenarnya manusia lama versus manusia baru itu seperti ini gitu? Yang awalnya saling berantem tuh jadi saling mengasihi. Yang awalnya kita sangat suka ini sebenarnya masalah kita bersama ya teman-teman. Karena aku juga mengakui sering sekali kayak gini masih sangat bergumul dengan hal yang kayak gini. Jadi anak yang jujur gitu. Dengan kecanduan, apakah kita selama ini masih kecanduan sama Instagram, Twitter, YouTube, dan lain sebagainya. Nah, jadi kita bisa jadi orang yang disiplin gitu di manusia baru. Tahu waktu untuk main Instagram, tahu waktu untuk main games, tahu waktu untuk belajar gitu. Oke, next. Ini dia kalau secara lengkapnya di Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Nanti bisa teman-teman baca, tolong dibaca ya teman-teman ya. Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Tapi ini bakal aku ringkas juga untuk manusia lama itu di ayat 17. Hidup seperti orang yang nggak kenal Allah, nggak tahu Allah gitu ya. Apa perintah Allah nggak tahu, pengertian gelap, kebodohan, kedegilan, terus perasaan tumpuh, hawa nafsu, serakah, dan mengerjakan kesamaran teman-teman. Nah ini hal-hal yang ada di manusia lama gitu loh. Nanti kalau misalnya teman-teman cerita ke teman-teman AKK-nya, itu boleh diceritain tentang ini karena kita nggak ada waktu ya teman-teman. Kalau misalnya satu-satu, ini kan bisa cerita tentang masa-masa kita, sharing-sharing kita lah seperti itu. Gimana kita melawan hawa nafsu, gimana kita serakah, gimana kita melawan yang nggak benar ini gitu. Di saat kita dulu pernah berjuang mungkin dengan hal-hal yang kayak gini gitu ya. Nggak apa-apa sharing ke AKK-nya juga, karena dulu aku sebagai AKK juga dulu
aku itu sering di-sharingin gitu. PKK aku tuh sering sharing dengan hal-hal yang nggak baik dalam hidupnya gitu loh. Dari situ kita belajar. Kenapa sih? Aku pernah tanya ke PKK, kenapa sih mau cerita kayak gitu? Karena katanya kalau kita mengakui kesalahan kita, itu berarti kita sudah sebagai seorang yang pemberani dan kita bisa menang atas kemanusiaan lama kita itu tadi gitu, kata PKK waktu itu. Nah, di sini bisa dilihat gimana sih hidup manusia baru. Itu ada di ayat 24, manusia baru diciptakan menurut kehendak Allah, terus membuang dusta dan berkata yang benar, kalau marah jangan buat dosa gitu ya. Terus jangan beri kesempatan pada iblis. Nah, ini yang paling penting teman-teman. Salah satu yang paling penting. Maksudnya apa sih memberi kesempatan pada iblis? Kadang-kadang kita merasa sesuatu yang kecil, dikit banget, kayak yang Hawa tadi. Kasih kesempatan gimana sih sebenarnya cerita Hawa itu bisa ditipu sama iblis? Karena Hawa itu mau ngobrol sama iblis. Sebenarnya itu aja sih dasarnya. Kenapa dia sampai jauh gitu? Jadi kalau misalnya kalian mendengar sesuatu kayak bisikan-bisikan gitu, nggak usah digubris. Maksudnya bisikan-bisikan kayak hal-hal yang untuk melakukan jahat, walaupun terlihat kecil gitu teman-teman. Nah itu kesempatan pada iblis itu maksudnya. Terus melakukan pekerjaan baik dan membagikan sesuatu yang berkekurangan. Nah ini mungkin kalau waktu aku sharing ya, 29 ini perkataan kotor ini semua hampir rata-rata aku itu bicara ngomong ini sih, kayak bilang, Kak, pergumulanku di ayat 29 gitu. Sebenarnya rata-rata kita mungkin ada pergumulan di sini, teman-teman. Tapi ya kita bisa sharing sama-sama lah, sama kita saling nguatin juga, saling belajar juga gitu. Terus ada jangan mendukakan Roh Kudus. Terus ini buang kepahitan, kegeraman, pertikaian dan fitnah. Ayat 32, ramah penuh kasih sayang dan saling mengampuni. Nah, sampai di sini sih sebenarnya teman-teman. Karena hidup setelah diselamatkan kan sebenarnya intinya adalah di manusia baru ini gitu. Oke, ini nanti bisa diskusi untuk next level lagi. Berikutnya di ayat 7, di level 7, harusnya ini level 6 ya. Sorry, di level 6 aku share karena level 6 waktu itu aku buat tersendiri. Mohon maaf ya teman-teman ya. Oke, ada level 6. Ini ada persekutuan. Sebentar. Ini kenapa ada di sini, karena dulu aku buat di Canva terus nggak bisa di PPT, teman-teman. Oke, untuk berikutnya ada persekutuan ataupun fellowship, teman-teman. Ini ada tujuan, memilih pemahaman mengenai persekutuan, mengapa mereka harus bersekutu, mengerti hal yang dilakukan dalam persekutuan, dan komitmen untuk bersekutu. Nah, ini evaluasi, seperti yang biasanya, kita bakal ngomong lagi bicara ini, terus pengertian persekutuan. Hal bersekutu, persatuan, penghimpunan, ataupun ikatan menurut KBBI. Nah, ini yang teman-teman di bahasa Yunani. Kalau misalnya teman-teman tahu tri tugas gereja yang koinonia, diakonia, dan marturia, salah satunya itu adalah koinonia yang bersekutu itu berasal dari kata koinos, ataupun yang lazim, ataupun yang berarti lazim atau umum. Artinya berkaitan dengan kebersamaan. Adapun kata yang lain yang mungkin dihubungkan dengan koinonia itu adalah koinonos, yang berarti sekutu ataupun kawan sekerja. Jadi bisa diartikan, kalau misalnya kita buka lagi di Kisah Para Rasul kita, di Kisah Para Rasul 2 ayat 42, 46 sampai 47 ini teman-teman. Ini maksudnya aku ringkas ya. Nanti teman-teman boleh mungkin boleh kita buka deh di Kisah Para Rasul 2 ayat 42, 46 sampai 47. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecah roti dan berdoa. Ayat 46, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi dari sini bisa disimpulin, kalau misalnya persekutuan itu diartikan bahwa perkumpulan orang-orang yang percaya, yang bersehati, dan bertekun untuk memuji Tuhan. Gitu teman-teman. Kenapa sih ada persekutuan? Kenapa harus ada persekutuan? Kan orang-orang bisa tuh satu-satu orang aja, itu masing-masing pribadi lah hubungan sama Tuhan. Nah, ini.
Misalnya di Yohanes 13 ayat 34 sampai 35, perintah Tuhan Yesus untuk saling mengasihi. Amsal 27 ayat 17, karena sebagai manusia kita itu saling menajamkan sesama kita. Itu teman-teman. Jadi kita bersekutu untuk saling menajamkan juga. 18 ayat 20, sarana kita untuk memuji Tuhan. Mungkin ini yang lainnya, yang dari pemikiranku sendiri itu bisa belajar firman bersama, evaluasi diri bersama, tempat sharing, saling menguatkan dan ingatkan gitu, bertemu dalam Kristus bersama untuk sarana saling berbagi juga, teman-teman. Siapa saja nih yang berhak untuk bersekutu? Kalau misalnya kita baca di Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47 nanti intinya adalah semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang berhak untuk bersekutu. Nah, gitu. Jadi maksudnya siapa aja ini bebas, semuanya, semua orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Kenapa harus ada percayanya sama Tuhan Yesus? Karena persekutuan yang kita bicarakan adalah persekutuan Kristen, gitu teman-teman. Jadi semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak terbatas dari suku dan ras, latar belakang keluarga, pendidikan, asal daerah, kebiasaan, karakter, sifat, bebas. Semua orang bisa bersekutu. Gitu. Sifat yang harus dimiliki dalam persekutuan itu apa? Nah, misalnya bisa dibaca juga di sini. Percaya kepada Tuhan Yesus, bertekun dan bersah hati, rela berkorban, adanya rasa kebersamaan, mau mengambil kebahagiaan, memahami sifat sesama, ini mungkin bisa digarisbawahi. Memahami sifat sesama ini, dan juga tulus. Bentuk persekutuan, ada komsel, ibadah keluarga, kelompok kecil, gereja, PMK, persekutuan doa. Ngapain aja di persekutuan? Nah, ini dulu waktu itu aku buat, ini nama-nama kakakku teman-teman. Jadi mereka itu aku suruh ngetik di Canva gitu. Ngapain aja sih di persekutuan yang pernah kalian lakukan? Diketiknya. Seperti itu yang pernah aku lakukan. Gitu. Oke, sampai di sini bab 6. Kita next lagi ke bab 7. Oke teman-teman, mungkin agak melelahkan sedikit ya. Tinggal 2 bab lagi teman-teman. Semangat, jangan ngantuk dulu. Kita ada 2 bab lagi. Mungkin ini yang jadi bab 7. Membaca Alkitab. Gitu ya. 2 bab terakhir ini tidak akan sepanjang yang sebelum-sebelumnya juga sih teman-teman. Oke. Kita membaca Alkitab. Oke, tujuannya adalah bahasanya ini ada tujuan, sekilas tentang Alkitab, pentingnya baca Alkitab, cara membaca Alkitab, dan juga implementasi. Ya, untuk tujuannya ada di next level seperti biasa, mahasiswa mempunyai kerinduan untuk membaca Alkitab dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, sekilas tentang Alkitab. Nah, apa itu Alkitab? Semuanya orang pasti tentu tahu ya. Kayak sebenarnya ini nggak perlu dijelaskan pun sebenarnya tahu. Tapi ya sudah, kita sama-sama belajar juga untuk Alkitab sebenarnya. Buku yang berisi firman Tuhan, di mana firman Tuhan sendiri adalah makan rohani untuk orang Kristen untuk dapat bertemu dengan maksimal. Baca Alkitab, membaca dan merenungkan. Nah, ada kata merenungkan nih teman-teman. Firman Tuhan dalam Alkitab adalah proses belajar untuk mengetahui kehendak Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa aja sih isi Alkitab itu? Next, kita bakal bukan. Apa aja sih isi Alkitab? Nah, ini teman-teman aku lisanin aja ke teman-temanku waktu di AKK itu aku lisankan aja. Di situ aku ngomong kalau Alkitab itu ada perintah Tuhan, larangan Tuhan, ada juga janji-janji Tuhan, ada gimana kita cara hidup kita yang benar. Nah, semuanya di Alkitab tuh ada gitu. Sejarah juga kita belajar di Alkitab. Oke, next. Pentingnya baca Alkitab. Nah, bahagia teman-teman. Mazmur 119 ayat 1 sampai 7, sampai 3 dan 7 sampai 11. Apakah betul bahagia gitu kan? Disclaimer, untuk yang buat bahagia itu melakukan firman-Nya. Tapi penting nggak baca Alkitab? Penting, karena dari baca Alkitab ini kita tahu apa aja firman yang ada di dalam Alkitab. Gitu. Dari situ kita pasti akan membuat hidup kita lebih bahagia. Maksudnya bahagia ini adalah bahagia yang sebenar-benarnya teman-teman. Bukan kayak bahagia
saya punya uang bahagia, bukan yang kayak gitu. Kita bisa hidup walaupun di tengah masalah, di tengah apapun yang sedang terjadi, kita tetap bisa bahagia gitu, yang dimaksud dengan bahagia di sini gitu. Oke, jadi di sini pentingnya membaca Alkitab, kita bisa hidup menurut Taurat Tuhan, memegang peringatannya, dan mencari Dia segenap hati, tidak melakukan kejahatan, belajar hukum-hukum Tuhan yang adil, sampai yang terus ada berpegang pada ketetapan Tuhan, mempertahankan kelakuan bersih, tidak menyimpang dari perintah Tuhan, terus menyimpan janji Tuhan supaya jangan berdosa terhadap Dia. Nanti teman-teman boleh baca juga di 119 ayat 1 sampai 3 dan 7 sampai 11. Oke, cara membaca Alkitab sebenarnya tidak ada cara yang salah dan benar, teman-teman. Hanya aja yang aku tuliskan ini ada di next level yang kotak ini. Nah, kalau misalnya versinya aku sendiri itu, pertama kita berdoa dulu. Ini ada dasaran Alkitabnya juga. Mungkin boleh kita baca ya, 2 Petrus 1 ayat 20. 2 Petrus 1 ayat 20. Oke, sebentar. 2 Petrus 1 ayat 20 sampai 21. Petrus 1 ayat 20 sampai 21 katanya gini, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam Alkitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Gitu ya teman-teman. Jadi nggak boleh sembarangan tuh kita baca, nggak bisa sembarangan kita tafsirkan gitu. Makanya butuh pertolongan Roh Kudus. Yang 16 Yohanes 16 ayat 13 itu disebutkan tidak ada kasih yang lebih besar daripada Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Seperti itu teman-teman dasarnya. Nah, kalau dari versiku sendiri itu aku lebih senang baca secara berurutan dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau teman-teman misalnya pengen baca nggak berurutan, apakah salah, Mas? Apakah itu nggak boleh? Tidak, nggak ada ketentuan harus berurutan nih. Tapi kenapa aku buat berurutan? Supaya aku mudah mengingatnya aja gitu. Oh, aku udah sampai di sini nih, gitu. Kalau misalnya aku bacanya lompat-lompat, takutnya aku bisa lupa udah sampai di mana, seperti itu. Terus membuat target bacaan per hari, mencatat hal-hal yang dirasa penting, memiliki buku tafsiran gitu ya. Ini boleh banget, ada online juga. Kalau misalnya teman-teman mau lihat juga ada di online. Nah, ini bisa buat kolom gini teman-teman. Nah, itu. Nah, nanti bisa disebutkan juga ke AKK-nya, mungkin bisa dievaluasi juga ke depannya gitu. Oke. Implementasi. Nah, ini yang paling penting teman-teman. Dan teman-teman bisa tekankan di implementasi ini ya. Implementasi yang paling penting, karena sia-sia juga kita baca dari Kejadian sampai Wahyu tapi nggak ada implementasinya gitu ya teman-teman ya. Oke. Thank you. Dan yang terakhir bab 8 CSR yang juga bakal berjalan sama langsung nih kegiatannya. Mudah-mudahan di tahun depan kita bisa melakukannya secara bersama. Karena di tahun ini tadi kita lakukannya sendiri-sendiri di rumah kita ya. Nanti jadi CSR itu tujuannya ini memahami rencana Allah bagi dunia melalui orang yang telah diselamatkan, memahami problem-problem sosial kemasyarakatan yang ada di sekitar kita, memiliki hati yang terbeban dan bersedia mengasihi orang yang dalam kesulitan, melakukan tindakan kasih yang nyata. Buat teman-teman yang 2019 itu mungkin pernah kita merasakan kayak pergi ke panti asuhan, pergi ke panti tempat lansia, terus pokoknya banyak tempat-tempat yang sering pernah kita datangi waktu kita ngikutin CSR ini gitu. Nah, ini di Efesus 2 ayat 10, apa itu isinya?
Dasar Alkitabnya diambil dari Efesus 2 ayat 10. Baca sama-sama. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Itu teman-teman. Terus pengertiannya, TSN ini wadah di mana kita bisa menunjukkan kasih kita secara nyata kepada orang-orang sekitar kita. Kalau dari bab 1 sampai bab 7 kita udah cerita, kita udah bicara dosa, terus kita udah paham selanjutnya. Nah, di bab 8 inilah saatnya kita implementasi, teman-teman. Dan kenapa kayak Natal-Natal gini? Karena tahun lalu itu berdekatan dengan Natal. Lukas 10 ayat 25 sampai 37 ini bercerita tentang Samaria yang murah hati. Nah, kenapa kita diceritakan tentang orang yang Samaria? Karena seharusnya seperti inilah kita melakukan CSR itu, teman-teman. Kalau misalnya kita lihat apa yang terjadi, itu seorang yang dari Yerusalem itu mau ke Yeriko, terus dirampok, ditinggalkan setengah mati. Lewat nih imam, lewat, terus lihat, tapi lewat aja, lihat aja. Lewi nih, Lewi. Kalau misalnya teman-teman tahu Lewi, itu suku Israel yang memang bertujuan untuk sebagai imam gitu, teman-teman. Kayak memang dia dikhususkan untuk melayani Tuhan, jadi pelayan Tuhan seperti itu. Orang-orang Lewi ini dari 12 suku Israel. Gitu ya. Tapi dia datang lewat lagi gitu. Datang lihat lewat lagi. Tapi orang Samaria, teman-teman. Kalau teman-teman tahu orang Samaria ini itu adalah suku Israel yang terhilang. Karena dulu dia dijajah oleh kerajaan Asyur. Jadi kalau misalnya kerajaan Asyur itu dia menjajah orang itu beda sama Babel ya. Kalau misalnya Babel dia menjajah orang dia jajah terus dia tinggalkan. Tapi kalau misalnya Asyur dia jajah, kalau misalnya Babel dia jajah, dia ambil yang barang-barang jajahannya terus dia tinggalkan. Tapi kalau Asyur dia jajah, dia ambil barang-barangnya terus dibaurkan gitu, teman-teman. Jadi jajahan satu dimasukkan, orang yang dari jajahan satu dimasukkan ke Israel, orang jajahan lainnya dimasukkan, jadi situ berbaur semua. Jadi orang-orang yang suku Israel tadi bukan cuma suku Israel lagi di situ gitu. Nah, orang-orang itulah yang disebut dengan orang-orang Samaria gitu. Jadi dia bukan keturunan asli Israel lagi, tapi udah nikah sama orang yang lain gitu. Nah, itulah sebenarnya orang Samaria ini. Kalau misalnya orang Samaria sama orang Yahudi itu kalau nggak salah itu suku Yehuda sama Benyamin. Nah, itu mereka menganggap orang Samaria ini orang yang hina gitu sebenarnya, teman-teman. Tapi bahkan waktu orang Yahudi ini yang sakit ini jatuh, nah orang Samaria itulah yang tergerak oleh belas kasihan gitu. Jadi seperti itulah, setulus itulah Tuhan sebenarnya mau pengen kita untuk melakukan CSR ini juga, teman-teman gitu. Jadi itu teman-teman, kemarin itu minggu 14 sampai 15. Jadi sampai di sini mungkin untuk bab 1 sampai 8. Aku ulangin lagi, yang pertama itu ada dosa dan akibatnya, bab 2 itu anugerah Allah, bab ketiga jaminan keselamatan, bab 4 jaminan pengampunan dosa, bab yang kelima ada apa ya tadi? Bab 5 bisa kita lihat di sini hidup setelah diselamatkan, bab yang keenam ada persekutuan, bab yang ketujuh ada membaca Alkitab, dan bab yang kedelapan ada CSR. Oke, sampai di sini untuk yang bahasan kita mengenai next level. Nanti teman-teman akan dibagikan next level juga oleh teman-teman pemuritan. Monggo kalau misalnya teman-teman ada yang ingin ditanyakan. Aku balikkan ke pemuritan. Oke, makasih Do untuk materinya, sangat banyak dan padat ya teman-teman. Harap bisa masuk materi-materi tadi. Oke, monggo masih sisa mungkin 5 menit atau 3 menit lagi buat teman-teman bisa nanya. Silahkan. Oke, Dan Rusa, silakan Dan Rusa. Oke, terima kasih kesempatan.
Oke, aku mau nanya buat yang materi secara keseluruhan ya. Jadi itu kan ada beberapa level. Cuman kalau yang aku denger sih levelnya kan ada berapa? 20-an lebih. Ya 20-an lebih kalau nggak salah ya. Nah itu kan banyak gitu. Nah kalau yang setahu dulu tuh pengalaman pas apa namanya? Pas kakak yang pertama kali dulu kan ya mungkin gak tahu ya teman-teman yang 2019 juga pernah ngerasain, tapi ada beberapa materi bab itu yang kayak lompat-lompat gitu kan. Ada yang ya pokoknya ada yang seharusnya urutan 1 sampai ini kan, tapi dia itu malah lompat ke belakang atau gimana gitu, lupa. Atau bahkan ada juga yang sempat bisa kayak satu kali pertemuan dulu tuh bisa dua bab sekaligus gitu. Nah kalau misalnya materi yang sekarang itu ada kemungkinan kayak gitu nggak kira-kira untuk buku yang sekarang? Oke. Monggo aku yang jawab ya teman-teman, atau dari pemuritan aja. Oke, mungkin aku jawab dulu bentar ya. Untuk berarti mungkin kalau tambahin nama Yabes atau Alfredo silakan. Jadi bukunya masih sama, setahu. Jadi totalnya itu cuma 18 bab. Jadi ntar dibagi dalam semester ganjil dan semester genap. Nanti kan kalian ini kan semester genap ya. Jadi ntar kalian mulai ntar semester ganjil semester 7 buat yang 2019 yang 2020 ntar mulai berarti semester 5 ya. Itu ntar dibagi dalam dari bab 1 sampai bab 8 untuk yang semester ganjil dan sisanya itu untuk semester genap gitu. Jadi ada 2 kali. Jadi nggak dihabiskan dalam sekali waktu dalam satu semester tuh gitu. Karena waktunya juga nggak cukup sebenarnya ya. Karena baik banget gitu. 18 bab dalam satu semester gitu. Itu dibagi dalam segitu. Mungkin terjawab, Androsa? Oh, sama ini mungkin aku tambahin, Androsa. Untuk yang bab lompat-lompat, sekiranya teman-teman CPKK nanti waktu jadi PKK, mohon banget untuk tidak melompat-lompat bab ya teman-teman. Tapi kalau misalnya nih teman-teman udah ketinggalan nih babnya, misalnya masih di level 5 gitu kan. Tapi udah mau CSR. Nah, itu baru boleh. Misalnya bahas CSR dulu nih gitu. Itu boleh. Tapi kalau misalnya lompat-lompat, kalau dari aku mohon maaf banget jangan dilompat-lompat ya teman-teman, karena itu ada urutannya gitu. Berurutan untuk bab 1 sampai 8 ini gitu. Dan apalagi tadi Indro? Satu lagi lupa aku. Itu yang apa? Yang babnya singkat-singkat itu bisa Oh iya. dipadetin. Untuk yang bab di kepengurusan sebelumnya itu, dan waktu aku jadi PKK itu ada PKK yang bikin 2 bab sehari gitu. Nah sebenarnya, dan dia kakaknya 2 minggu sekali. Nah sebelum aku yang jawab, kalau dari saranku nih, kalau bisa satu-satu, kalau bisa. Tapi kalau misalnya susah banget nih waktunya, udah benar-benar nggak bisa nih gitu ya, aku rasa boleh dipadetin 2 bab. Cuman mungkin ya boleh dipadetin 2 bab kalau misalnya dari saranku. Cuman kalau misalnya teman-teman pemuritan ada persyaratan baru, nah aku sangat hargain itu ya teman-teman pemuritan. Boleh, monggo, mungkin teman-teman pemuritan apakah bisa diringkas nih langsung nih. Ini kan kalau misalnya level 3 sama level 4 nih berdekatan, ya udah kita bahas sekaligus misalnya gitu. Apakah boleh teman-teman pemuritan? Monggo, Bes ataupun Ginting. Monggo, Bes. Oh iya, oke ya. Jadi buat materi sebenarnya mungkin kalau idealnya nanti ada timeline sih. Timeline itu mungkin dari minggu pertama sampai minggu ke-16 nanti dari pemuritan ada timeline level 1-nya tanggal berapa, minggu keberapa sampai level 8 itu panduannya sebenarnya. Tapi mungkin keadaan PKK atau AKK-nya mungkin
beda-beda kan. Jadi ya bisa disesuaikan sih. Ya kalau misalnya memang ya andai kata lagi sibuk ya boleh digabung gitu. Tapi biasanya kalau awal-awal nggak terlalu sibuk sih kalau AKK ya. AKK-nya biasanya nggak sibuk sih. Jadi apa ya boleh juga gitu. Atau misalnya mau 1 minggu itu ya nggak mau ada materi, maunya cuman ya entah kan ini kan offline jadi bisa jalan atau nongkrong bareng atau kegiatan keakraban biar makin dekat itu juga boleh gitu. Jadi ya mungkin minggu ini 2 bab, jadi minggu depannya nggak masuk materi kan. Sebenarnya itu tergantung kondisi kakak aja sih. Tapi yang penting apa ya kalau bisa yang materi yang di next level itu selama 1 semester disampaikan ke AKK sih. Ya mungkin kalau waktunya dari pemuritan nanti ada timeline di share ke PKK biasanya minggu awal perkuliahan, tapi itu nggak harus fix gitu ya, bisa disesuaikan sama kondisi kakaknya nanti sih. Paling itu sih tambahan. Ya, tambahan lagi dari aku. Jadi seperti yang dibilang sama Yabes itu timeline-nya itu hanya panduan, bukan patokan. Sama ya. Ya, jadi ya intinya apa namanya? Itu dipakai buat jadi istilahnya nih kalian minggu ini harusnya udah masuk bab ini. Minggu depan harusnya udah masuk, jadi kayak bisa kalian planning nih apa namanya? Kakaknya ini mau berjalan seperti apa, mau bab berapa dan sebagainya gitu. Dan bisa juga tadi seperti kata Yabes bisa nggak harus kakak itu nggak harus materi terus gitu ya. Ketemu materi terus, bisa kalian ya nongkrong atau enggak memang kalau bisa cukup waktunya, ada waktunya bisa sekalian nongkrong dulu baru bisa kalian kakak dulu bisa sekalian nongkrong, terserah gimana caranya. Biar kakaknya itu bukan cuma dicekokin materi terus gitu ya. Biar ada bondingnya lah di situ sama kakak PKK dan antara PKK dan AKK gitu. Dari aku gimana untuk Androsa? Ya, udah cukup menjawab semua sih. Ya, makasih ya. Oke. Masih ada mungkin masih ada 10 menit lagi waktunya. Mungkin bisa guys, izin masuk lagi ya teman-teman. Yeah. Enggak, mungkin bukan berhubungan sama yang pertanyaan Androsa, tapi aku mau ingetin lagi buat teman-teman yang sekiranya belum pernah ikut intensif atau ada yang bolong intensifnya gitu ya. Nah itu teman-teman pemuritan ini udah ada kasih materi teman-teman, jadi boleh banget dibaca-baca, dilihat-lihat, karena di situ banyak materi-materi yang mungkin sangat berkaitan nanti waktu di kakak, kayak komunikasi kakak, kayak mana eksposisi Alkitab, nah gitu-gitu di situ semua ada dijelasin teman-teman. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya kebingungan atau aduh gimana sih caranya buat PPT nih, dikit banget nih panduan di next level. Nah itu di situ itu ada semuanya ditulisin di materinya itu gitu cara-caranya. Nah, jadi teman-teman buat yang mungkin sekiranya ada yang bolong ataupun ada yang belum pernah, boleh monggo lihat materinya. Monggo aku serahin lagi balik ke pemuritan. Ya, oke. Teman dari Alfredo mungkin ada yang mau tanya lagi, silakan. Sebelum kita ke post test. Jangan leave dulu ya guys. Masih ada beberapa rangkaian lagi. Gimana? Apakah ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, biar kita langsung post test. Aku tunggu sampai 19.53.
Oke, waktu sudah menunjukkan pukul 19.63 dan mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman di sini. Oke, aku langsung aja kasih link untuk post testnya. Tapi sebelum kerjain, nanti setelah selesai kerjain, ini pengerjaan waktunya 10 menit. Langsung kerjain di sini aja, jangan live dulu, karena setelah live nanti ada pemaparan buat nanti kalian simulasi ntar kayak gimana. Oke, bisa langsung dikerjakan di sini. Waktu kalian 10 menit ya. Silakan. Bel, itu kayaknya linknya edit ya? edit ya. Ya, oke, sorry. Bentar ya. Oke, sorry. Siapa ini yang lagi? Sorry. Coba semuanya berhenti untuk mengisi formnya. Oke. Terutama yang namanya Gilbert Cilaban. Seperti sudah ganti semua. Oke. Sebentar guys. Coba di back. Oke, wait. Oke, ntar aku terus lagi.
Oke, sorry teman-teman. Yang dipakai Androsa bisa atau yang ini juga bisa nih? Bisa langsung diisi ya. Waktunya di 10 menit ditunda dari sekarang. Silakan. Gimana? Bisa atau ada yang selesai? Kalau udah selesai coba reaction.
5 menit lagi teman-teman.